Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hadir di sini untuk bersama-sama bersyukur atas hikmat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Berikanlah ucapan selamat kepada mereka yang berada di sekelilingimu, dan katakanlah selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Jemaat bersalamat. Hari ini adalah minggu kedua bulan pendidikan ini dalam tema hikmat dan karakter. Fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas, kita diingatkan tentang panggilan hidup. Orang percaya bahwa ketika hikmat telah diperdengarkan, maka itu mesti membentuk karakter hidup orang percaya agar semakin berkualitas di hadapan Allah dan manusia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah kebenaran firman-Nya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Amsal 2 ayat 6, 8-11. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan memuji Allah sumber hikmat sejati. Pertolongan kita ialah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi
anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam ibadah saat ini kita dituntun dengan firman Tuhan sebagai nas yang membimbing kita berdasarkan Pengkhotbah 10 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyikan PKJ 280. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam pengakuan dosa yang akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kasih-Mu yang besar menuntun kami untuk ada di dalam setiap syukur kepada-Mu, karena kami menyaksikannya dalam kehidupannya, merasakan serta menikmati dalam hidup ini. Engkau mengaruniakan kami dengan hikmat-Mu agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk terjadi dan menjadi bagian hidup kami. Tetapi sepanjang siara kehidupan ini, selalu saja kami melakukan dosa yang tertera di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, bahkan di dalam setiap tindakan kami. Kami saat ini berteduh di hadirat-Mu Tuhan, tetapi sesungguhnya kami tidak layak. Kami penuh dengan noda dan dosa, dan oleh karena itu Ia Allah ya Tuhan kami. Saat ini kami mohon kepada-Mu, ampunilah kami, layakanlah seluruh hidup kami, agar hidup dan kehidupan kami di hari ini berkenan kepada-Mu. Kami layak menyembah Engkau di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan
Mama jemaat Tuhan yang terkasih, bagi setiap kita yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita sama-sama mendengarkan berita anugerah Allah. Sebagai pelayan Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa setiap orang yang dengan tulus dan rendah hati mengaku dosanya di hadapan Allah, sebagaimana nyata dalam janji firman-Nya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menebus kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat. Kita bakti nomor 50. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca pujian Mazmur bersama-sama berdasarkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dan akan dipandu oleh majelis. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita semua berdiri dan membaca Mazmur puji-pujian berdasarkan Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 secara verbal sebelah. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Polgrup UPP Perempuan Gemini.
Tuhan kita akan ada dalam pemberitaan firman. Karena itu kita akan dipanggil untuk membacakan firman. Tuhan, dimuliakanlah nama. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan, dan kami dapat belajar untuk menjadi bijak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terpilih dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20. Akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang-orang itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ulang. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya, barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, karena rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki
memiliki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang diucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Baik Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Di bulan pendidikan ini pada minggu yang kedua kita diberikan tema dari sinode, yaitu hikmat dan karakter, fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita membaca kitab pengkhotbah ini sebenarnya terkadang membuat kita keliru. Kita keliru dengan kehidupan kita. Kita bisa terjebak dalam membaca kitab pengkhotbah ini. Mengapa demikian? Karena kitab pengkhotbah ini diawali dengan atau diisi dengan refleksi dari kitab pengkhotbah itu sendiri. Kita bisa membaca di ayat atau pasal-pasal sebelumnya itu dia mengatakan bahwa segala kehidupan manusia, segala kehidupan yang manusia lakukan ini adalah sia-sia. Di sini kita bisa saja terjebak, kita bisa saja keliru dengan tujuan kehidupan kita. Tapi kita perlu mengetahui kata sia-sia yang pengkhotbah katakan di sini. Kata sia-sia yang pengkhotbah maksudkan adalah kesia-siaan itu adalah sifat manusia atau kehidupan manusia itu yang bersifat sementara. Kehidupan manusia itu digambarkan seperti uap atau asap yang muncul lalu kemudian akan hilang. Jadi kata sia-sia itu dia menggambarkan kehidupan manusia yang tidak yang bersifat sementara dan tidak kekal. Oleh karena itu Bapak, Mama dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab pengkhotbah ini juga berbeda dengan kitab-kitab yang lain karena saya katakan tadi bahwa dia berisi refleksi. Dan pada pasal yang ke-10 sebagai pembacaan kita pada hari ini, dia mengajarkan kepada kita tentang akibat-akibat kebodohan. Dalam Alkitab kita membaca di sini mau mengatakan bahwa ternyata hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita justru menjadi faktor utama untuk menghancurkan kehidupan kita. Hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan justru dia menjadi faktor utama pemicu menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu pengkhotbah mengatakan bahwa di saat kita melakukan segala sesuatu kita harus lakukan itu dengan penuh hikmat. Pada ayat yang pertama dan ketiga dia menjelaskan tentang perbedaan besar antara hikmat dan kebodohan. Ayat yang keempat sampai 7 dia menjelaskan tentang kekuasaan pemimpin dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Ayat 8 sampai 9 menggambarkan tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak bijaksana. Ayat yang ke-10 menggambarkan tentang pentingnya hikmat itu dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-11 sampai 15 dia menjelaskan tentang pentingnya tindakan yang tepat pada waktunya. Lalu ayat yang ke-16 sampai 20 berbicara tentang kehidupan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 poin yang saya tulis untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, hikmat dan kebodohan. Dalam ayat yang pertama, hikmat itu diumpamakan sebagai minyak wangi, sedangkan kebodohan itu diumpamakan seperti lalat yang mati. Di sini digambarkan bahwa seperti seekor lalat yang mati dalam minyak wangi, demikian pula dapat membuat minyak itu berbau busuk. Maksud dari ayat ini Bapak Mama saudara semua yang terkasih, dia mau membicarakan kepada kita bahwa sekecil kesalahan kita dalam kehidupan kita bisa menghancurkan apa yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh kecil kepada kita semua. Di sini
ketika kita pergi ke Kupang, siapa yang sebelum pergi dia memikirkan untuk tanya di petugas kapal atau ABK untuk tanya ada pelanggan kosong di dalam kapal. Jadi sebelum pergi ke Kupang dia sempat mengatakan kepada teman-teman atau saudara itu mungkin tanya di ABK dulu kira-kira itu kapal ada pelanggan kosong. Hal-hal kecil begini seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita, tapi di sini mau mengatakan bahwa justru ketika kita ada di tengah laut, kapal dalam keadaan darurat tanpa pelampung kita bisa mati. Ini hal-hal kecil yang seringkali kita manusia abaikan, tapi sebenarnya itu menjadi pemicu atau faktor utama mengancam keselamatan kita. Hal yang kedua, kita bisa lihat pada ayat yang kedua. Di situ mengatakan bahwa hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Poin yang saya buat adalah hati sebagai pusat kehendak manusia. Bapak-bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati ini adalah tempat di mana manusia berpikir dan memahami. Hati juga merupakan tempat di mana manusia mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam pembacaan kita mengatakan bahwa hati orang berhikmat di kanan, ke kanan, hati orang bodoh ke kiri. Di sini kadang kita dalam kehidupan kita mendengar orang mengatakan bahwa beta kalau ke kiri maka ke kiri terus. Itu sebenarnya itu perkataan yang keluar dari hati. Jadi dari firman ini kita belajar bahwa sebenarnya ke kiri itu bukan hal yang baik. Ke kiri itu kita menuju di arah yang tidak baik. Jadi kalau ada di sini yang kalau sudah marah belum beta ini kalau orangnya kalau ke kiri maka beta kiri terus mulai rubah sudah kalau kiri nanti kanan harus di kanan. Karena dari pembacaan kita saat ini kalau orang yang hatinya ke kiri maka itu dia menunjukkan bahwa orang yang tidak berhikmat atau orang yang bodoh. Pada ayat yang ketiga juga dia mau mengatakan bahwa ketika kita memutuskan sesuatu maka itu adalah mencerminkan kehidupan kita. Jadi tadi saya mengatakan bahwa ketika orang bilang kalau saya sudah kiri maka saya kiri terus. Nah di situ dia akan menunjukkan kehidupan orang itu. Jadi dia selama dia hidup dia hanya ke kiri terus. Di sini pengkhotbah mau bilang bahwa kalau sudah ke kiri maka kita harus memutuskan untuk ke kanan. Kalau tidak ke kanan maka kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebodohan, hidup dalam kehidupan yang sebenarnya tidak mencerminkan hikmat itu. Hal yang ketiga yang saya catat di sini adalah kepemimpinan harus menjadi teladan. Kepemimpinan harus menjadi teladan. Pada ayat yang keempat sampai 7 dia menunjukkan kepada kita tentang realita kehidupan yang sedang terjadi. Realitas kehidupan yang sedang terjadi. Pengkhotbah mengatakan bahwa ada ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ketidakadilan itu mulai dari rumah tangga kita sendiri. Saya melihat bahwa ketika saya kecil saya melihat bahwa banyak orang tua yang ternyata membuat ketidakadilan dalam rumah sendiri. Di mana itu biasa terlihat dari ada bapak dia lebih sayang anak perempuan, ada mama dia lebih sayang anak laki-laki. Nah di sini kita diajarkan untuk jangan memilih kasih. Itu kita membuat ketidakadilan dalam rumah tangga kita masing-masing. Ada orang tua yang kalau bapak maka dia akan sayang anak perempuan, kalau mama dia akan sayang anak laki-laki. Nah di sini kita sudah menunjukkan ketidakadilan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak. Kita memberikan teladan yang sebenarnya tidak membawa motivasi baik kepada anak-anak. Nah, dari ini maka dia akan sama seperti ayat 8 dan ayat 9, maka kita menggali lubang sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita membuat ketidakadilan, maka dengan sendirinya kita menggali lubang untuk kehidupan kita.
dalam keluarga kita. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu berdasarkan tema kita di bulan pendidikan ini dengan tema hikmat dan karakter, fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas. Tema ini mau mengatakan kepada kita bahwa pendidikan Kristen yang berkualitas itu tidak cukup hanya dengan mengejar kecerdasan atau pengetahuan, tetapi harus dibangun atas dua dasar utama. Yang pertama, hikmat. Dengan hikmat manusia dituntun untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dapat membedakan benar dan salah. Kita belajar dari bacaan ini bahwa tanpa hikmat, kehidupan manusia itu mudah jatuh dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang membuat kita hancur sendiri. Yang kedua adalah karakter. Karakter adalah integritas hidup yang seharusnya terlihat dalam berbagai segi kehidupan kita. Nah, dalam bacaan ini kita diajar untuk hidup sebagai pribadi yang menjadi teladan, pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang memiliki hikmat dan karakter yang baik. Jawabannya singkat saja tapi mungkin susah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jawabannya ada di Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat dan karakter yang sejati dimulai dari hati yang takut akan Tuhan dan hidup dalam pengenalan akan Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Adriansa Lola. Tuhan tak pernah memilih dalam menciptakan takdir bagi setiap orang yang hidupnya berkenan di hatinya. Hanya kepadamu tunaikan syukur ini atas talenta yang kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Orang yang ingin menjadikanmu, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walau ku tahu jalan-Mu penuh pedih.
hanya kepadamu ku naikkan syukur ini atas talenta yang kau beri, atas berkat yang ku nikmati selama ini. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walaupun jauh jalan-Mu penuh berliku. Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firman-Mu lewat puji-pujian. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walaupun tahu jalan-Mu penuh berliku. Ku mau berjalan bersama-Mu Tuhan, walaupun tahu jalan-Mu penuh berliku. Terima kasih untuk percobaan pujian yang Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saya jemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah merah, yang menderita untuk bawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Bamba. Dalam hidupku yang pernah berkesudahan, bagai matahari yang selalu mengalir, kasih sayangmu pada diriku bagai sekuntum bunga tak pernah layu, maka setiap hari tak pernah mengenal waktu. Bagai matahari di siang hari, sinarnya sehangat cintamu, bagainya rembulan di malam hari. Tuhan, lembutnya kasih-Mu. Kasih sayangmu pada diriku bagai sekuntum bunga tak pernah layu, mekar setiap hari tak pernah mengenal waktu. Bagai matahari di siang hari, hangat sinarnya sehangat cintamu, bagainya rembulan di malam hari, lembut Tuhan, lembutnya kasih-Mu.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam persembahan syukur. Untuk itu akan jemaat yang bertugas akan memanggil kita. Marilah orang-orang berhikmat, berilah persembahanmu, percayalah bahwa kita memberi dari apa yang kita peroleh dari Tuhan. Berilah dengan hati yang rela dan renungkanlah perkataan firman Tuhan ini. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dengan dalam perbendaharaanmu. Yesaya 28 ayat 4. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita pujikan Kidung Keesaan 516 bait 1 dan 2. Hanya Tuhan sumber hikmat. Orang
silakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kembali kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kasih dan anugerah-Mu kami masih rasakan sampai dengan saat ini. Termasuk kehidupan yang Engkau boleh memperkenankan kepada kami di hari ini. Di tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus, sebagai wujud dari rasa syukur kami terhadap setiap berkat yang kami terima, kami telah memberikan persembahan kami. Kami mohon kepadamu Bapa, terima dan kuduskanlah setiap persembahan kami. Dan kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk bentuk pengelolaannya, kiranya berguna bagi pelayanan-Mu di Gemit Efrata Oinoas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan dua sahabat lama nomor 108 baitnya yang pertama. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam doa. Untuk itu marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk hari, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami hingga sampai saat ini. Kami telah berkumpul di tempat ini, kami memuji, memuliakan akan nama-Mu, kami mendengarkan akan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan sempurnakanlah firman yang kami dengar, biarlah tidak menjadi kehendak kami, tapi turut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, 177 jemaat Tuhan yang hadir ibadah ini. Kami bersyukur bersama Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pribadi kami bersyukur bersama bahwa Tuhan senantiasa berkenan memelihara kami sampai dengan saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pendidikan Tuhan. Kami berdoa bagi pendidikan di tempat ini, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan berkati kami dalam pendidikan kami, baik itu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tuhan beri kami hikmat yang baik agar kami menjalani kehidupan kami menjalani masa pendidikan kami dengan penuh hikmat dan tuntunan dari kami. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Mili dan keluarga Pemidai Bailang atas pernikahan kedua saudara kami, Bapak Melvin dan Ibu Rita, yang hadir untuk pertama kalinya sebagai keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, biarlah mereka ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga bergumul bersama jemaat di tempat ini.
Apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati kami. Biar semua yang kami kerjakan, boleh kami kerjakan dengan baik ya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk yang bertugas hari ini, majelis jemaat, koster, organis, pemandu pujian. Tuhan berkati kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mempersembahkan pujian sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan mereka terus ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persembahan kami yang kami berikan pada hari ini. Biarlah berguna dan bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, di minggu yang baru yang kami jalani, kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, memimpin kami. Biarlah kehidupan kami di minggu yang baru kami jalani seturut dan semau kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan harapan kami. Ampuni akan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam akta pemutusan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan, panggilan dan tugasmu. Bangunlah fondasi pendidikan yang berkualitas dengan memberi dirimu menerima pengajaran hikmat yang bersumber dari Tuhan untuk membentuk karakter hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan akan menuntut setiap orang percaya dengan hikmat-Nya. Kita berdiri, kami menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dengan bersama-sama memohon berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Ia mencurahkan kepada kita berkat-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan dipersilakan dan tidak akan bersaat teduh. Kita akan mendengarkan warta pelayanan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Shalom. Tambah dingin, tambah nyaman, dan hari ini kita diberkati oleh Tuhan melalui setiap persembahan kehidupan kita di hadapan hadiratnya. Dan untuk itu, mari kita mendengarkan bersama warta pelayanan Jemaat GMI Pratawa NOAS Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Saya mewakili Bapak Sekretaris untuk menyampaikan warta jemaat kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini Majelis Jemaat GMI Pratawa NOAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah dan selamat datang bagi jemaat Tuhan sekalian yang hadir dan berbakti saat ini, dan juga semua jemaat tamu yang hadir. Kami mengucapkan selamat untuk kita, dan doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini, yang menemui hari ulang tahun pernikahan, dan juga berbagai peristiwa kebahagiaan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi dirasakan, diperoleh dan dinikmati oleh Bapak Ibu semua. Sekiranya Tuhan Yesus Kristus memperlengkapi setiap sukacita yang dialami oleh Bapak Ibu. Majelis Jemaat GMI Pratawa NOAS mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Dani Asmawetsnai yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan memberkati kakak senantiasa di dalam jenjang pendidikannya. Ibadah Minggu tanggal 20 Juli tahun 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Liva SSI. Kita menyimak bersama ibadah rumah tangga di minggu yang baru. Ibadah rumah tangga di minggu yang baru ini setiap hari Selasanya itu ditiadakan, dan untuk itu ibadahnya hanya ada di hari Jumat. Mengapa ditiadakan? Nanti setelah daripada ini Bapak Ibu bisa mendengarkannya bersama. Dan untuk itu hari Jumat di rumah Bapak Joni Tolasi, itu Rayon Galilea, Rayon Getsemani, di rumah Ibu Marta Bolatang, Rayon Kalvari, di rumah Bapak Robert Sesun, Rayon Pelita, di rumah Bapak Emandami, Rayon Kasih, di rumah Bapak Yusuf Bailau, Rayon Eklesia, di rumah Ibu Magdalena Bailau Manove, Rayon Bethesda, di rumah Bapak Charlie Moi, Rayon Nevata, di rumah Bapak Samuel Turasik, Rayon Immanuel di rumah Bapak Daniel Tia, Rayon Kalenta di rumah Bapak Norman Dulu, Rayon Lahairoi di rumah Ibu Sofia Bailau Solo, dan Rayon Golgota di rumah Bapak Benyamin Bailau. Ibadah kategorial diatur sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu setelah daripada ibadah utama, yaitu jam 10 di gereja. Ibadah perempuan GMI itu terjadi di hari Senin tanggal 14 Juli tahun 2025, diatur sebagai berikut. Wilayah 1 Ibu Amelia Tonak Bailau, pemimpin Penatua Servina Laisela. Wilayah 2 di rumah Ibu Amelia Dasibola, pemimpin Ibu Bercendun Garihi. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Agustina Walubabola, pemimpin Penatua Apriana Boikendolo. Ibadah kaum Bapak itu terjadi di hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 di rumah Bapak Akilaus Baisila, pemimpinnya Penatua Hendrik Van Hidayat. Ibadah pemuda GMI terjadi di hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025 di rumah Saudara Andreas Ia, pemimpin Saudari Martina Nahat, MC Saudari Desi Bola, dan Saudara Arbenus Tona. Ibadah remaja itu terjadi di hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 di rumah anak Novalia Tona, pemimpin Penatua Yermi Bailau, MC anak Wiselona, dan anak Alda lain. Ibadah kunci usbu itu terjadi di hari Sabtu di gereja, pemimpin Kakak Dani Asmawetsnai. Warta lain-lain. Jumlah jiwa yang hadir pada ibadah di hari ini 177 orang, di antaranya 62 orang laki-laki dan 115 orang perempuan. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan bersama informasi pelayanan di bawah ini, yaitu yang pertama, ibadah persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juli tahun 2025 jam 6 sore. Sekali lagi, Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 jam 6 sore. Biasanya terlupakan, dan oleh karena itu mohon jangan dilupakan.
Yang berikut, ibadah perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025 pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Dan informasi berikut disampaikan kepada seluruh anggota UPP kaum bapak tidak terkecuali dan pemuda tidak juga terkecuali. Sebentar jam 11 kita akan bersama-sama memperbaiki dan merapikan instalasi listrik lampu dalam gedung ibadah ini. Mari menyimak bersama informasi keuangan. Detailnya Bapak Ibu dapat melihat secara langsung di slide. Saya akan hanya membacakan jumlahnya. Saldo sampai minggu lalu berjumlah 69.396.400 rupiah. Ditambah lagi dengan penerimaan minggu ini sebagai berikut. Persembahan ibadah minggu di tanggal 6 Juli tahun 2025 2.667.500 rupiah. Persembahan ibadah dari setiap rayon sebesar 1.413.500 rupiah. Persembahan ibadah syukur 1.531.500 rupiah. Terima lelang sebesar 580.000 rupiah dan persembahan ibadah kategorial dan fungsional sebesar 409.500 rupiah dan penerimaan lain-lainnya 2.719.000 rupiah. Total penerimaan minggu ini sebesar 9.166.000 rupiah. Pengeluaran dengan berbagai rincian yang ada di slide totalnya sebesar 474.000 rupiah. Total saldo di minggu ini sebesar 78.088.400 rupiah. Demikianlah warta pelayanan di hari ini dan kita akan melanjutkan dengan lelang. Bapak Ibu, ini ada beras, ada sirip pinang pastinya di dalam, tetapi saya tidak angkat lagi. Ya. Beras kurang lebih 10 mol. Kalau kurang jangan minta di saya, kalau lebih puji Tuhan. Dan oleh karena itu 1 kali 25.000. 50.000 1 kali dari Bapak Pendeta. 75.000 1 kali. 100.000 1 kali. 2 kali 100.000 la etelo. Dan untuk itu Papa Mama ada lelang yang kami siapkan. Itu dari MJH. Kami sedang mencari dana sesuai dengan suara gembala yang disampaikan oleh Bapak Pendeta 2 minggu yang lalu, bahwa rencananya kami akan bersama-sama dengan Timpel Paskah mencari dana untuk membeli sebuah TV LED agar bisa dipasangkan di sudut gereja ini. Dan oleh karena itu ada 2 kotak kue cucur dan 2 kotak roti kukus isi kacang dan gula merah. Hasil lelangnya ini kita tambahkan dengan sisa dana dari Timpel Paskah untuk membeli TV LED itu. Dan untuk itu yang pertama kita lebih dulu melelangkan 1 kotak kue cucur atau 1 mika kue cucur 75.000 1 kali, 100.000 1 kali, 150.000 1 kali, 150.000 1 kali, 2 kali 150.000, 3 kali 150.000. Dapatkah Papa Mama angkat tangan untuk kami bisa mencatatnya? Bapak Mister, Pak Ilham. Berikut Papa Mama ini roti kukus isi kacang dan gula merah atau gula tempe. 75.000 1 kali, 100.000 1 kali,
125.000 satu kali, kalau begini saya tadi agak besar. 125.000 satu kali. 175.000 satu kali. 2 kali 175.000. Saya lihat agak cepat, jadi Papa Mama kalau rencana lama terakhir 3 kali 175.000. Bapak Mama bisa angkat tangan kan? Oh iya, pengantin baru luar biasa. Ini pulang kita pesta roti kukus isi kacang. Ada lagi satu kotak kue yang sama Papa Mama. 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. Big Boss dia setelah 200.000 satu kali. 200.000 satu kali. 2 kali 200.000. 3 kali 200.000. Oh ya, pengantin baru waktu itu. Kakak Bapak Pendeta bilang pengantin baru-baru lama. Dan yang paling terakhir kue cucur satu kotak. 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. 150.000 satu kali. 200.000 satu kali. 2 kali 200.000. 3 kali 200.000. Semua jemaat Tuhan yang mengambilnya, Yesus malole Dewa kita mas. Bapak Mama kita bersabar sebentar untuk mendengarkan suara gembala yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Demikianlah waktu jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak. Salam. Bapak Ibu, Shalom. Yang pertama, atas nama seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat kami mengucapkan selamat berbahagia bagi mempelai yang hari ini pertama kalinya mereka hadir sebagai suami istri dalam sebuah kebaktian minggu. Mari silakan berdiri. Bapak Melvin dengan Ibu Rita ada di belakang situ kan? Ibu Rita justru bisa berpengertian untuk berdiri dengan suami. Jadi Kakak Rita berdiri dong di Kakak Melvin pun sampai. Kami sengaja tidak kasih pelayanan, jadwal pelayanan hari ini berharap Ibu Rita duduk di samping Bapak Melvin, tapi dia tetap di situ. Ayo. Mari Bapak, Mama berdiri di samping Bapak kok, balik belakang sedikit supaya jemaat bisa lihat. Silakan. Bapak Mama, ini pengantin kita, jemaat kakak kepala keluarga yang baru yang akan terdaftar di jemaat kita. Selamat berbahagia Bapak dan Ibu. Balik di belakang bos, ya. Pakai dah sedikit tuh, baru saya. Baik, silakan menghadap kembali. Tuhan berkati, selamat terlibat rukun dalam penyertaan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu untuk anak-anak katekisasi angkatan 2025 yang baru, hari Rabu jam 5 sore kita akan berjumpa untuk membicarakan kontrak belajar katekisasi selama 1 tahun ke depan. Bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya telah memasukkan daftar kontrak belajar yang sudah ditandatangani, hari Rabu jam 5 nanti habis perjamuan saja baru kita berkumpul ya Bapak Mama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingatkan kembali kaum Bapak dan pemuda, sebentar jam 11 mari kita kasih rapi, kita pulang-pulang di atas supaya ketika ibadah petang hari kita bisa jauh lebih terlihat. Terima kasih kakak mahasiswa, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara mulai. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput kita berdiri. Kita kuliah. Dan gunung batu
Bila